Oke. Ya. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai di pelajaran kita, nah ada satu buku ya yang akan kita baca bersama-sama. Oke. Nah, ini bukunya judulnya adalah ACS Style Guide ya, ACS Style Guide. Sudah kelihatan belum nih kalian? Ya, udah kelihatan belum bukunya? Halo, Sudah, Bu. sudah ya? Oh, Nah, ini ACL. Nah, jadi ACL Style Guide ini ya ada beberapa chapter, tapi hari ini jadi ini dari ACS American Chemical Society ya. Ini jadi seperti kayak eh, kalau di Indonesia kan kita aja HKI kan, Himpunan Kimiawan Indonesia gitu ya. Nah, ini ACS ini adalah American Chemical Society. Nah, jadi society kimiawan tapi yang dari Amerika, tapi biasanya anggotanya dari banyak dunia gitu ya. Nah, mereka itu mengeluarkan satu buku yang tentang bagaimana sebenarnya proses publikasi ini ya, publikasi. Nah, hal yang pertama kita perlu pelajari adalah eh, ethics, ya, ethics in publication, ethics in scientific publication. Apa ini maksudnya ethics in scientific publication ini? Ada yang bisa beritahu ke saya nggak? Ethics in scientific publication. Nah, scientific publication itu artinya apa? Yuk, apa artinya? Hmm? Ethics in scientific publication. Apa artinya ini? Kok nggak ada nih yang jawab? Hmm? Udah belajar bahasa Inggris kimia kan? Udah kan? Masa nggak tahu? Ethics apa artinya? etika, Mem. Etika. Etika. Nah, scientific publication apa artinya? Publikasi Publikasi ilmiah. sains Publikasi ilmiah. Nah, jadi artinya Etika dalam publikasi ilmiah. etika dalam publikasi ilmiah. Nah, kenapa menurut kalian kita perlu mengetahui etika dalam publikasi ilmiah? Mencegah plagiarisme, Mem. Pertama, mencegah plagiarisme. Kedua, hmm, kedua supaya jangan ada kita melanggar moral, ya kan? Benar nggak? Kenapa? Karena banyak penelitian-penelitian ini kalau kita nggak batasi, nantinya ada terjadi pelanggaran moral ya. Hmm. Misalnya contohnya, eh, kalian pernah dengar istilah cloning nggak? Cloning, Pernah, Mem. pernah. Cloning. ya kan? Nah, menurut kalian itu secara etika cocok nggak kita penelitian cloning? Hmm. Atau kalian pernah dengar penelitian stem stem cell, stem cell research? Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Nah, jadi stem cell research itu penelitian di mana diambil sel-sel dari eh, embrio, ya, sel-sel dari embrio. Kenapa? Karena ada penelitian menyatakan kalau misalnya ada penyakit yang parah, kalau misalnya dimasukkan sel-sel embrio itu ada kemungkinan
sedikit kemajuan. Nah, tapi sekarang secara etika cocok nggak kita penelitian seperti itu? Berarti kalau embrio itu menurut kalian manusia atau bukan? Udah manusia atau bukan? Kalau misalnya embrio manusia, menurut kita seharusnya kalau kita orang beragama itu sudah manusia ya, embrio, ya kan? Nah, jadi ethics, penting ethics. Atau baru kita baru aja melalui kan, kita baru lepas dari pandemi tahun berapa? Tahun 2022. Nah, jadi ada penelitian tentang virus, ya. Nah, virusnya itu dimodifikasi. Nah, itulah virus yang COVID itu kan. Virus COVID itu kan sebenarnya virus yang dimodifikasi. Nah, ternyata terlepas, ya kan? Terlepas ke orang. Nah, jadinya pandemi. Kalau nggak dibatasi penelitian-penelitian tersebut, itu kan bahaya. Jadi makanya ada ethics in scientific publication. Oke, nah inilah ya kita lihat ya. Ini ada beberapa hal ya. Nah, pertama itu ya kan, di sini dijelaskan. Nah, kita baca ini. Ini kelihatan sama kalian kan? Yang saya sudah tandai, kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan, Mem. Bu. Kelihatan ya. Nah, jadi di sini dituliskan scientific research perhaps more than most professions ya. Crucially depends on the integrity of the investigators. Nah, most research consists of a series of complex experiments or theoretical calculation that cannot or will not be duplicated easily elsewhere. Moreover, it is usually extremely difficult to determine in detail if the results are correct and can be trusted. Apa maksudnya ini paragraf yang ini? Scientific research, perhaps more than most professions, crucially depend on the integrity of the investigators. Apa integrity of the investigators? Integrity itu apa? Integritas ya, integritas artinya apa? Artinya ya bagaimana kita kita bekerja gitu ya. Maksudnya kejujuran kita. Nah, kejujuran itu bagian dari integrity ya. Nah, investigators apa itu investigators? Penyidik. Penyelidik. Nah, artinya peneliti ya. Nah, jadi berarti eh, penelitian ilmiah, nah, ya kan, ini yang kalimat ini penelitian ilmiah, ya itu sangat bergantung kepada integritas dari peneliti, ya. Nah, jadi di sini disebut most research consists of a series of complex experiment or theoretical calculation that cannot or will not be duplicated easily elsewhere. Nah, jadi banyak penelitian nanti kalian pun bakal mengalami ya, misalnya kalian ikut PKM ya. Ada yang udah ikut PKM nih dari kelas ini belum ya? Nah, nanti mungkin entah semester depan kalian tahun depan kalian ikut PKM. Nah, PKM itu walaupun dia mahasiswa tetap aja akan ada eh, berbagai macam eksperimen yang kompleks ya, yang belum tentu misalnya hasilnya seperti yang kita expect gitu ya. Nah, lalu banyak juga perhitungan-perhitungan eh, theoretical calculation yang sebenarnya kalau kita tidak komunikasikan dengan jelas di publikasi kita akan sulit bagi orang lain untuk mengulangi pekerjaan kita tersebut ya. Nah, lalu di sini moreover it is usually extremely difficult to determine in detail if the results are correct and can be trusted. Nah, jadi biasanya memang sangat sulit membuktikan apakah hasil penelitian kita itu benar
dan bisa dipercaya, gitu ya. Nah, lalu saya akan suruh kalian baca ini ya, biar kita jangan ngantuk. Coba Reva, Reva Sembiring bisa baca yang saya tandai? Reva, Bisa, Ma'am. silakan. Published results generally are accepted at face value. Very often, related work eventually might be done by others that test the result so that checks and balance exist within the system. This is usually a long process. However, and fetch of science might be significantly delayed if published results are not correct. Sudah, Ma'am. Oke, thank you Reva. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika kita memasukkan manuskrip kita ke jurnal, ya kan? Kalian udah belajar kan literatur review apa segala. Nah, tapi kalian sudah belajar bahwa kita harus masukkan tulisan kita itu ke jurnal tertentu kan? Nah, biasanya ketika kita masukkan ke jurnal tertentu, ya kan? Nah, ketika diterimanya ya dengan asumsi kita sudah jujur gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada ditemukan sesuatu yang nggak benar di situ, nah itu nanti bisa lama proses. Misalnya kan kalau kalian tahu di proses penerimaan jurnal itu kan ada jurnalnya disubmitted ya kan diterima. Nah sesudah diterima kan ada editor atau reviewer yang mencek ya kan. Nah kalau misalnya jurnal kita itu tulisan kita itu banyak kekeliruannya, nah itu prosesnya panjang karena misalnya dianggap perlu dikembalikan, nah kita perbaiki, nah akhirnya eh, sangat-sangat repot jadi urusannya, ya kan? Oke, makanya sebelum kalian memasukkan jurnal itu wajib kalian misalnya mencek apakah pekerjaan yang kalian lakukan itu sudah benar atau tidak, gitu ya. Nah, biasanya kalau saya dulu sewaktu saya melakukan eksperimen, biasanya sebelum saya eksperimen, saya tulis dulu kira-kira apa yang mau saya kerjakan, berapa lama proses yang ini gitu. Saya tulis dengan detail ya kan. Nah, setelah eksperimen selesai, saya berusaha menganalisa datanya berulang-ulang kali. Kenapa? Supaya menghindari ada keliruan. Nah, jadi harus dipastikan bahwa integritas kita sebagai penyelidik ya harus harus bagus, lalu harus teliti. Kenapa? Karena ketika kita mempublish itu sebenarnya kita yang paling tahu apakah kita jujur atau tidak, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang eh, kita mau baca yang ini, ntar ya. Nah, ini coba Yusniar. Yusniar baca tolong yang saya sudah highlight. The bottom line is that we depend on the integrity of the investigator reporting the result. We assume that the description of the work is accurate and honest unless proven otherwise. This places a considerable burden on the authors to ensure that the system works. Oke. Nah, jadi artinya apa? Artinya di sini bahwa memang eh, penelitian itu hasilnya bergantung kepada integritas dari si peneliti, ya. Nah, jadi eh, kita kalau kita nggak jujur ya orang nggak kebanyakan kalau ketidakjujuran itu sering nggak bisa dilihat oleh editor gitu ya. Jadi makanya harus harus ada kita tanamkan dari sekarang bahwa kita harus jujur dalam meneliti, nggak boleh kita manipulasi data. Nah, misalnya supaya kelihatan bagus,
kita manipulasi perhitungan kita sehingga misalnya yield yang kita hasilkan 85% gitu. Padahal sebenarnya yieldnya rendah gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Hmm. Kenapa? Karena di sini kalau bisa kita lihat research is by its nature exploratory and honest mistakes may occur. Nah, jadi artinya apa? Bukan berarti tidak boleh ada kesalahan, pasti ada kesalahan dalam kita meneliti. Tapi kesalahan itu bukan karena kesalahan karena kita ingin manipulasi data, tapi karena memang ketika kita melakukan proses penelitian itu ada human error yang kita lakukan. Nah, jadi makanya di sini ada statement error due to human fallibility are unfortunate but not unethical. Nah, pasti akan ada human error. Misalnya contohnya apa human error dalam penelitian? Apa contohnya human error? Kalau misalnya kalian titrasi, kalian kalian mau melihat misalnya kan kalian udah pernah titrasi kan? Pernah melakukan titrasi nggak? Belum. Belum, Bu. Belum ya. Belum pernah titrasi. Oh, tapi kalau menimbang pernah nggak? Menimbang. Pernah menimbang ya. Nah, misalnya gini, kalian menimbang, kalau kalian menimbang itu kan biasa kalian taruh di kertas gitu kan? Bener nggak? Kalian taruh di kertas, lalu kalian taruh di timbangan gitu. Nah, misalnya gini, ketika kalian menimbang, kalian lupa menolkan si timbangan itu ketika kalian meletakkan kertas kalian itu. Ngerti maksud saya kan? Kan kalau misalnya nimbang itu kan harus ada wadah dari sampel kalian ya kan? Nah, jadi wadahnya itu kalian lupa menimbang. Nah, akibatnya apa? Ada error kan? Karena berarti kan eh, timbangan dari sampel kalian itu kalau kalian lupa menentukan berapa berat dari kertas kalian atau berapa berat dari wadah kalian, akibatnya nggak akurat ya kan? Nah, akibatnya seterusnya nanti berarti perhitungan konsentrasi kalian bisa tidak akurat. Nah, apakah itu tidak etis? Bukan, itu adalah akibat dari human error, bukan dari eh, eh, unethical work gitu ya. Nah, jadi makanya di sini disebutkan bahwa eh, disebutkan di sini errors due to human fallibility are unfortunate. Jadi nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya sangat disayangkan kalau hal itu terjadi, tetapi itu bukan sesuatu yang tidak etis. Nah, pasti akan ada hasil-hasil penelitian kita yang sedikit ada errornya karena kemampuan kita sebagai manusia terbatas, gitu ya. Nah, lalu di sini ada statement lagi. Coba siapa yang baca? Naura, Naura bisa baca yang ini? Bisa, Bu. Oke, silakan Naura. Aduh. Error due to fabrication and falsification clearly are unethical and cannot be tolerated under any circumstance. Breakdowns in the system that are not honest mistakes have occurred. Some examples are published by the Office of Research. Jadi, Integrity of the U.S. Department of Health and Human Services at fortunately, these breakdowns seem to be relatively few. Sudah, Bu. Oke, nah jadi di sini apa? Bahwa kalau error, ya tadi kan human error yang kita pelajari sebelumnya. Nah, tapi misalnya
ada error karena data yang kita fabrikasi. Nah, berarti manipulasi data atau falsification ya. Yang seharusnya mungkin kalau kita benar-benar melaporkannya, benar-benar menghitungnya, misalnya yieldnya hanya 40%, tapi kita laporkan, kita manipulasi, nah sehingga yieldnya jadi 80%. Nah, itu nggak boleh, itu unethical ya. Nah, jadi nggak boleh. Nah, kita lihat coba contohnya ya, contoh dari bagaimana yang eh, contoh-contoh yang falsification itu. Sebentar, oh nggak ada di sini. Oke. Bisa dibuka nggak? Kita lihat. Bentar ya. Bentar. Jadi kalau kita lihat di website ini, ya kan? Nah, ini ada beberapa research misconduct ya. Jadi pertama itu research misconduct itu ya tadi plagiarism ya. Bisa juga self plagiarism atau other questionable writing practices ya. Nah, lalu ada research misconduct di sini. Nah, ya research misconduct. Nah, jadi eh, di riset ini pun ada ya, ada yang tidak, maksudnya ada yang eh, ketika kita melakukan penelitian itu eh, ada kita melanggar moral gitu ya, melanggar moral. Nah, jadi misalnya tunggu dulu. Kita lihat example from history ya. Kelihatan ini yang example from history ini kelihatan nggak? Nggak ya? Nggak kelihatan ya? Ini kelihatan nggak? Example from history. Kelihatan, Kelihatan nggak? Kelihatan belum? kelihatan, Ma'am. Nah, jadi di sini ini ada beberapa um, scientific misconduct regulation ya. Jadi misconduct itu berarti kan dia tidak sesuai gitu ya. Nah, ada sedikit etika yang dilanggar gitu ya. Ini contohnya ini apa? Ini uh, Michael Kellyman. Nah, ada namanya Michael Kellyman. Nah, dia dari University of California, San Diego. Nah, dia menyatakan bahwa si Isaac Newton ini, Isaac Newton kan, kalian tahu kan, yang fisika klasik kan. Nah, ketika melakukan perhitungan, ada yang di-adjusted. Nah, ada yang di-adjusted supaya perhitungannya itu sesuai dengan observasinya. Jadi itu sebenarnya dianggap misconduct. Jadi nggak boleh kita kita lakukan calculation eh, yang supaya observasi kita itu sejalan gitu dengan perhitungan kita. Nah, itu dia nggak misconduct ya. Nah, lalu di sini disebut juga si Gregor Mendels ini kan ada juga si Michael Kellyman ini juga menyatakan ada Gregor Mendel itu kan tentang genetika tanaman ya kan. Nah, Gregor Mendel ini menyatakan result with pea plants were cleaner than what is observed experimentally. Nah, jadi artinya apa? Si Gregor Mendel ini pun juga mengganti datanya supaya kelihatan bagus untuk hasil observasi. Nah, jadi Isaac Newton sendiri itu melakukan
misconduct sebenarnya untuk standar sekarang ada misconduct. Kenapa? Karena kalkulasinya, perhitungannya itu ya perhitungan untuk hasil penelitiannya itu dilakukan eh, adjustment, artinya dilakukan manipulasi supaya mirip, supaya sejalan dengan observasinya. Nah, ini juga Robert Millikan. Ada yang kenal siapa Robert Millikan? Yang menemukan apa Robert Millikan? Menemukan massa elektron, ya. Nah, kalau kalian ingat di radiokimia, nah Robert Millikan ini menemukan massa elektron. Nah, dia juga uh, failed to mention that he eliminated some data point, although he probably should have reported why he removed some data point. Misalnya gini, kalian mengambil data. Nah, yang kalian dapat itu 20 data point. Nah, lalu kalian mau menggambar di grafik. Nah, ketika kalian masukkan semua data point itu hasilnya nggak bagus. Naik turun, naik turun, naik turun. Sebenarnya sementara yang kalian expect itu dia linear gitu. Nah, linear ya. Nah, bagaimana caranya supaya linear? Kalian remove aja misalnya 3 data point. Nah, kalian remove 3 data point, data kalian yang tadinya nggak linear itu jadi linear. Nah, itu kalau sekarang itu dianggap misconduct. Kenapa? Kalian memanipulasi data. Nah, jadi si Robert Millikan ini juga bahwa dia tidak menyebutkan ketika dia mempublish papernya tidak menyebutkan bahwa ada data point yang dihilangkannya. Dan dia tidak menyebutkan alasan kenapa data point itu dihilangkan gitu. Nah, itu dianggap sebagai misconduct. Misconduct ya. Nah, jadi makanya ini ilmuwan-ilmuwan sekaliber Isaac Newton, Gregor Mendel, Robert Millikan. Nah, pada zaman mereka itu tidak dianggap misconduct, tapi kalau sekarang itu dianggap misconduct ya. Nah, jadi dulu ada kejadian. Nah, saya kan dulu sewaktu sekolah, saya ada mengambil mata kuliah etika dalam penelitian ya, ethics in scientific research gitu ya. Nah, jadi diceritakan oleh dosen saya itu ada satu fakulti ya, arti ada satu dosen ya. Nah, dia meminta mahasiswanya untuk melakukan eksperimen. Nah, ada 5 eksperimen yang dilakukan ya. Nah, 3 dari 5 eksperimen itu sesuai dengan observasinya, sesuai dengan hipotesanya. Dua eksperimennya tidak sesuai dengan hipotesanya. Nah, si dosen ini minta si mahasiswa untuk menghilangkan 2 eksperimen yang tidak sesuai dengan hipotesanya. Supaya apa? Supaya hasil penelitiannya itu dianggap berhasil gitu ya. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya si mahasiswa ini tidak sesuai dengan hati nuraninya, ya, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kalau misalnya 2 eksperimen itu dihilangkan gitu. Nah, jadi akibatnya si mahasiswa ini melaporkan ke satu 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 hotline lagi tuh di universitas, menyatakan bahwa dia merasa dia tidak tenang kalau melakukan apa yang disuruh oleh dosennya tersebut karena dosennya agak maksa. Nah, akhirnya si dosen itu ya di diberhentikan dari universitas. Kenapa? Karena dianggap melakukan misconduct dalam penelitian. Nah, jadi makanya di sini penting kita mengetahui bahwa etika dalam meneliti itu penting ya. Kenapa? Karena begitu misalnya kita sudah melakukan misconduct seperti ini, seperti contoh-contoh ini ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti kita seterusnya tidak akan dipercayai ketika kita melakukan penelitian. Sementara ketika kita melakukan penelitian, menulis publikasi itu ya penting untuk kita punya nama baik gitu ya. Penting nama baik. Nah, saya juga punya pengalaman ini. Semester lalu
mahasiswa saya ada yang melakukan penelitian ya. Nah, melakukan penelitian, nah hasilnya nggak bagus ya, yieldnya rendah ya. Ketika dicek dengan FTIR juga nggak bagus. Nah, lalu bagaimana kami buat? Kami melaporkan aja apa adanya ya, tapi kami jelaskan kenapa hasilnya nggak bagus. Nah, lalu apakah publikasi kami itu ditolak? Enggak, publikasi kami itu diterima ya. Nah, publikasi kami itu diterimanya di jurnal Sinta 3. Nah, yang artinya kan itu jurnal yang eh, cukup bagus. Karena kalau di Indonesia kan yang paling bagus itu jurnal 1, kan Sinta 1. Nah, berarti Sinta 3 kan dia level ketiga. Nah, jadi lumayan bagus ya. Nah, artinya apa di sini? Artinya ketika kita melakukan penelitian, ya, tidak bagus pun penelitian kita bukan berarti tidak bisa kita jadikan jurnal, ya. Nah, kegagalan dalam penelitian kita pun bisa kita tulis dalam bentuk jurnal. Nah, disitulah skill kita dituntut bagaimana kita menjelaskan apa penyebabnya, kenapa ini bisa gagal, kenapa yieldnya bisa rendah. Nah, itu jadi jangan kita berusaha supaya selalu hasilnya bagus. Nah, akhirnya kita memanipulasi data dan akibatnya ya kita sudah integritas kita sudah tidak diakui. Nah, jadi makanya di sini kalau kalian lihat ada beberapa contoh ya kan, Isaac Newton, Gregor Mendel, ya, Robert Millikan. Nah, lalu ini ada lagi Louis Pasteur ya. Louis Pasteur ini juga menyatakan ada juga publikasinya. Dia menyatakan bahwa eh, dia memakai vaksin ya, vaksin antrak yang dibuat oleh kompetitor dari penelitiannya. Nah, jadi ternyata dia bilang vaksin tersebut tidak bagus gitu ya. Nah, di situ juga ada misconduct dari si Louis Louis Pasteur ini. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan lagi dengan ethics misconduct ini, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi maksud saya penting kita mengetahui, ya kan, sebatas di mana kita, kalau seperti tadi human error itu tidak tidak di tidak dibilang itu unethical, ya. Human error selalu ada, ya. Sehebat apapun kalian melakukan penelitian pasti akan ada human errornya, ya. Nanti kalau kalian belajar titrasi misalnya, nah, ketika kalian misalnya melakukan titrasi, ya kan, eh, salah kalian membaca di mana posisi larutannya, eh, otomatis konsentrasi dari si larutan yang akan kalian hitung itu akan salah juga. Nah, itu bukan misconduct ya, itu human error. Walaupun seharusnya kalian semakin hati-hati dalam melakukan penelitian ya, tapi itu tidak dianggap sebagai misconduct ya. Nah, nah inilah contoh-contoh yang eh, melanggar etika. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. When to publish, significance and timeless. Nah, nanti kalau misalnya kalian buka jurnal di jurnal-jurnal ya di eh, jurnal-jurnal kimia, nah biasanya itu di situ eh, akan diminta bahwa misalnya penelitian kalian itu ada signifikannya. Nah, signifikan itu apa artinya? Signifikan. Signifikan itu apa artinya? Hmm? Lebih rinci, Mem. Hah? Lebih rinci. Lebih rinci. Signifikan. Kamu dapat dari mana itu lebih rinci? Dari Google Translate. Signifikan. Apa artinya signifikan? Selain lebih rinci apa? Penting atau berarti, Mem. Penting Atau berarti. atau
atau ya penting atau berarti. Nah, signifikan itu adalah penting atau berarti. Nah, jadi artinya penelitian kita itu nggak boleh just for the sake of kita pengen tahu aja, nggak boleh ya. Oh ya, kenapa kamu meneliti? Aku pengen tahu aja gitu, nggak boleh seperti itu ya. Nah, harus misalnya penelitian kita itu ada tujuannya, ada signifikansinya ya. Nah, jadi eh, itu yang penting kita 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 ketahui. Oke. Nah, di sini ada statement lagi, ya kan? Coba yang baca siapa? Putra. Putra coba baca. Putra Jega. The give and take between author and reviewers is part of the normal process of science and adaptively important the quality of published work. Clearly, neither science nor scientific publishing are enhanced by continual stream of short, incomplete descriptions of a research project. Nah, jadi di sini disebutkan, nah, jadi kan ketika kalian masukkan manuskrip gitu misalnya ya, draft jurnal kalian ke suatu jurnal, nah nanti akan ada orang orang yang mereview gitu, yang menilai. Nah, biasanya nanti dalam proses mempublikasikan jurnal kalian tersebut, kalian akan komunikasi gitu ya. Nanti reviewer A-nya bilang gini nih, yang ini kurang bagus, yang ini kurang bagus gitu ya. Nah, lalu kalian akan perbaiki ya. Nah, biasanya proses itu akan meningkatkan kualitas dari jurnal kalian. Nah, contohnya kemarin juga mahasiswa saya ya. Nah, mahasiswa saya eh, men- berusaha menerbitkan hasil eh, penelitiannya di jurnal Sinta 2. Di Sinta 2. Nah, Sinta 2 ini lebih bagus dari Sinta 3 tadi. Karena memang yang mahasiswa saya kan ada dua kemarin. Mahasiswa yang satu ini memang hasil penelitiannya eh, lebih bagus gitu ya hasilnya. Jadi saya berani meminta dia untuk mempublikasikan di Sinta 2. Nah, dia tulis ya kan hasil manuskripnya, jurnalnya ya kan. Lalu dia masukkan ke jurnal tersebut. Nah, lalu ada si reviewer memberikan komen-komen ya. Nah, reviewer bilang ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, mahasiswa saya perbaiki. Nah, bersama-sama kami perbaiki yang diminta oleh reviewer tersebut. Nah, akhirnya ketika kami kembalikan, ya kan? Nah, hasilnya jadi lebih bagus. Nah, jadi makanya di sini eh, kerjasama antara penulis dengan reviewer itu akan meningkatkan kualitas dari eh, publikasi kita. Jadi biasanya itu memang ketika kita memasukkan jurnal kita akan ada setidaknya dua orang yang akan melihat, membaca hasil karya kita tersebut dan mengkritik gitu ya, mengkritik dan memberi saran apa yang harus kita perbaiki. Nah, kalau misalnya kita tidak perbaiki, jurnal kita tidak diterima, ditolak. Nah, jadi berarti kita berusaha perbaiki, ya kan? Nah, sesudah kita berusaha perbaiki, kita masukkan kembali. Nah, akhirnya jurnal kita itu lebih bagus dan akan eh, diterima ya. Nah, jadi makanya di sini kerjasama antara authors dengan si reviewer. Oke. Nah, coba ini baca. Samuel udah hadir belum, Samuel? Samuel, Oke, ma'am. dah. Oke, Samuel bisa baca ini nggak yang saya tandai? So, ma'am. A publication shall describe a project that is complete into itself and represents a true advance in the field. An exception to this rule occurs when a very unusually result is obtained that it is
of great interest and significance in this case. Publication as a preliminary not may be justified. Justified ya. Nah, jadi di Justified. sini eh, sebenarnya kalau suatu publikasi itu ya harus bisa eh, komplit gitu ya, lengkap, proyek yang lengkap. Nah, jadi dia bisa menjelaskan bagaimana proyeknya secara lengkap. Nah, itulah publikasi. Nah, tapi kalau misalnya kita punya hasil awal, nah, lalu kita publikasikan, itu juga boleh. Nah, jadi biasanya kalau kita punya hasil awal ini preliminary ini artinya adalah hasil awal. Nah, hasil awal itu boleh kita publikasikan. Nah, tapi kita harus buat catatan di situ bahwa eh, ini baru hasil awal. Nah, kan kalian kemarin sama Pak Mundra belajar jenis-jenis publikasi kan? Apa aja jenis-jenis publikasi? Jenis-jenis jurnal. Coba, ada nggak yang kalian ingat? Apa aja jenis-jenisnya? Ada review paper, ada full paper, lalu ada apa lagi? Letter, communication, Communication, baru Proceeding. proceeding. Proceeding itu apa? jurnal yang udah dibawakan ke seminar, Mem, hasilnya. Jurnal yang udah dibawakan ke seminar. Baru apa lagi tadi? Proceeding, baru yang kedua? Tadi apa? Communication. Nah, communication itu apa? Communication itu apa? Coba, communication. Apa itu Jur- communication? Jurnal yang belum selesai, Mem. Jurnal yang belum selesai. Nah, jadi kan di sini disebutkan tadi bahwa publication as a preliminary note may be justified. Nah, jadi berarti communication itu adalah jurnal-jurnal di mana hasilnya masih hasil-hasil awal, masih preliminary ya. Nah, oke. Nah, lalu kita lanjut di sini. Coba ini Stefani Habeahan, coba baca ini. Like, ma'am. Scientists also have a obligation to publish their research results in a timely manner. Unpublished research results continue research not done in the eyes of other scientists. Unnecessary delay can result in the duplication of effort and may hinder the advancement of science. Dame. Oke. Nah, artinya apa ini? Artinya berarti kalau misalnya kita punya hasil data, ya, nggak boleh kita tunda-tunda untuk publikasikan. Misalnya kita dapat hasilnya 2022 gitu, 2023. Nah, sebaiknya paling nggak 2024 kita sudah harus kita publikasikan. Kenapa? Kalau tidak kita publikasikan, nah nanti itulah yang ada kemungkinan kita melakukan duplikasi ya. Bukan duplikasi pekerjaan orang lain, nah, tapi duplikasi pekerjaan kita sendiri. Nah, jadi eh, makanya plagiarisme itu, ya kan, plagiarisme itu bukan hanya kita mengambil pekerjaan orang lain, tapi kita mengambil pekerjaan kita sendiri yang lama pun itu bisa kita sebut sebagai self plagiarism. Nah, self plagiarism itu juga nggak boleh. Nah, jadi misalnya contohnya gini, kalian udah punya publikasi 1, 2, 3, 4. Nah, kalian mau membuat publikasi yang kelima. Nah, di publikasi yang kelima ini pada dasarnya kalian mengulang publikasi 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Artinya kalian melakukan self plagiarism. Nah, self plagiarism itu atau duplication dari pekerjaan kita itu juga nggak boleh. Ya, jadi makanya begitu. Ada data sebaiknya langsung kalian publikasikan,
Nah, supaya apa? Supaya kita menghindari terjadinya duplikasi dari pekerjaan kita. Ya. Oke. Nah, ini coba dibaca. Ini kan siapa ini yang baca? Mega. Mega Elsa Pardede. Coba dibaca. Baik, ma'am. Given the publish or perish mentality that sometimes exists, researchers may be tempted to maximize their number of publications by publishing many short, somewhat repetitive research reports. This practice serves to useful purpose for science or the investigator. In truth, the reputation of investigator is ultimately determined by the quality of research done over an extended time. Oke, apa artinya ini? Statement yang ini. Apa artinya? Apa yang dikerjakan oleh researcher tersebut? Jadi misalnya ada suatu 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 peneliti, ya dia mengerjakan penelitian. Nah, penelitiannya itu ya kan tadinya kalau misalnya dia publikasikan, nah, bisa misalnya dia langsung publikasikan di jurnal yang Q, Q3, Q4 gitu ya, Q3, Q4. Nah, tapi misalnya dia nggak mau seperti itu, dia mau jumlah publikasinya banyak gitu daripada dia publikasikan langsung ke Q3, Q4, dia mau publikasikan misalnya ke Sinta 5, tapi 4 paper Sinta 5. Jadi jadinya kan singkat-singkat kan, yang tadinya misalnya dia bisa publikasikan misalnya 10 halaman, hasil laporannya itu jadinya misalnya dia hanya publikasikan di Sinta 45 hanya 3 halaman gitu. Artinya apa di situ? Jadi eh, akan terjadi apa ini repetitif. Repetitif itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Repetitif. Pengulangan gitu ya, pengulangan. Jadi 4 jurnal pun tapi kalau mirip-miripnya semua, ya apa 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 gunanya gitu ya? Mending satu jurnal tapi dia berkualitas gitu. Karena di sini kan reputation dari peneliti itu bukan ditentukan oleh banyaknya publikasi, tapi ditentukan oleh bagaimana kualitas penelitian dia sepanjang waktu. Nah, ini kan baru-baru ini kalian ada dengar nggak? Satu dosen yang udah jadi profesor ya, profesor publikasinya dalam tahun 2024 yang baru 4 bulan aja udah 160. Sudah, mem. Ada dengar nggak kalian? Sudah, mem. Ada kan? Nah, jadi terus sesudah itu ternyata di publikasi itu ditaruhnya nama peneliti-peneliti dari Malaysia yang mereka nggak tahu kalau nama mereka di, di ditaruh gitu di jurnal tersebut sebagai pengarang. Nah, itu eh, sebenarnya kalau secara etika apa yang dilakukan orang tersebut, profesor tersebut kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena dia mengejar banyak publikasi, nah tapi dia tidak memperhatikan etika ya. Makanya biasanya sebelum sebelum kita publikasi itu kita masukkan nama pengarang-pengarang yang ada di jurnal kita tersebut gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga eh, orang tersebut tahu kalau nama mereka dimasukkan ke jurnal kita, ya kan? Nah, lalu kita sudah jelaskan apa kontribusinya, sehingga jelas gitu. Nah, jadi makanya bukan jumlah publikasinya yang penting, ya, tapi kualitas dari publikasinya, ya. Banyak publikasinya kalau nggak berkualitas atau misalnya berulang dia, repetitif dia. Cuma mungkin diganti dikit aja gitu parameternya. Nah, itu juga dia kurang bagus gitu. Kenapa? Karena signifikansinya ke penelitian juga kurang bagus. Oke. Nah,
Nah, coba kita baca yang ini. Siapa ini ya? Metiar. Coba Metiar dibaca. Izin, ma'am. Oke. Investigators may be tempted to publish the same material or material only slight difference multiple times. This practice in article. The manuscript should clearly describe prior work that has been done by the authors. It is the obligation of the corresponding author to inform the journal editor of any related manuscript that have been submitted and are published elsewhere, including preliminary communication and symposium volumes. There are no exceptions. Moreover, although the review process can be lethal under no circumstances should a manuscript be submitted simultaneously to multiple journals. Oke, nah jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita nggak seharusnya gitu mempublikasikan satu pekerjaan di berbagai jurnal gitu ya. Misalnya contohnya kita punya satu eksperimen, data eksperimen A gitu ya. Nah, kita mau pasti aja nih terbit. Jadi kita masukkan si A ini, hasil eksperimen A ini di jurnal A, B, C, D, nggak secara bersamaan. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nah, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita submit di jurnal ACS gitu ya, ya di jurnal ACS aja dulu tunggu sampai misalnya ditolak. Nah, ditolak baru kita misalnya masukkan ke jurnal RSC gitu ya. Nah, jadi nggak boleh bersamaan. Oh ya aku masukkan aja lah jurnal ini ke jurnal ACS dengan jurnal RSC gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Nah, lalu di sini jadi eh, ini katanya investigator may be tempted to publish the same material or material only slightly different multiple times. This practice is unethical. Jadi nggak boleh hal yang sama kita publish berulang. Nah, sebenarnya kemarin ada kejadian di USU ya, di Universitas Sumatera Utara. Kalau nggak salah ada satu dosen yang ketahuan mempublikasikan pekerjaan yang sama di dua jurnal yang berbeda. Cuman bedanya satu dia dalam bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena pekerjaannya sama. Sudah juga dipublikasikan di jurnal satu jurnal. Jadi nggak boleh lagi kita publikasikan pekerjaan yang sama di jurnal yang lain. Oke, ya. Sudah jelas belum ini? Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini sekarang kita baca lagi. Ya. Coba saya panggil Cayani Loisa ya. Cayani Yoloisa. Coba Cayani. Unfortunately, because of speech discrimination, the trend in publishing search results is to provide less and less detail. Although bravery is admirable, it is important that the results be described full and accurately. Moreover, uh, all of the results should be reported, not just expressing the underlying hypothesis of the research.
Oke, sorry ya. Nah, jadi di sini eh, apa arti brevity di sini? Coba kalian cari. Ini sekaligus kita memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang bahasa Inggris ya. Apa arti brevity? Brevity. Yang ini, brevity ini, apa artinya ini? Brevity itu apa artinya? Coba kalian cari di Google Translate, di mana gitu. Keringkasan, Mem. Hah? Keringkasan. Ringkas ya, ringkas. Nah, jadi katanya sebenarnya bagus kalau suatu jurnal itu dia ringkas ya. Nah, ringkas artinya nggak bertele-tele gitu. Tapi disarankan di sini bahwa jurnal itu tetap harus lengkap dan akurat. Jadi jadi cukup ini ya, cukup ketika menulis itu di situ trikinya ya, di situ apa tantangan kita ketika menulis. Bagaimana kita menulis dia ringkas ya, tapi dia lengkap dan akurat. Nah, gampang nggak kalian rasa menulis seperti itu? Ringkas, tapi lengkap dan akurat. Nah, itu kan nggak gampang kan bagaimana pemilihan kata-kata kita. Nah, jadi bagian mana? Misalkan kita melakukan eksperimen banyak, data kita banyak, tapi yang mana yang mau kita eh, jelaskan? Data yang mana? Ya. Nah, bukan kita buang data, tapi maksudnya data yang mana yang kira-kira benar-benar tepat menjelaskan proyek kita. Bukan pula semua eksperimen kita jelaskan ya kan dalam publikasi kita itu. Nah, harus juga ada kita pilih ya. Artinya maksudnya kalau yang orang sudah tahu pengerjaannya seperti apa nggak perlu kita kita jelaskan di manuskrip kita. Oke. Nah, jadi makanya di sini brevity but fully and accurately. Brevity but fully and accurately. Oke. Nah, ini coba siapa yang belum ini? Liza, Liza ini coba dibaca. Liza ini. Bisa Liza? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. If necessary, most journals allow the possibility of submit supporting documentation of supplementary information. Although this material does not appear in the printed version, it is readily available online. The rule of thumb is the sufficient information should be provided so that other investigator could repeat the experiments if they so desired. Oke. Nah, jadi di sini kan apa ya di sini? Di sini bahwa misalnya kalau misalnya begitu banyak eksperimen yang kita lakukan, tidak semuanya harus kita masukkan ke dalam jurnal kita. Kita bisa pisahkan ke yang namanya supplementary information. Nah, jadi biasanya di jurnal itu bisa kita dapatkan supplementary information, ya. Nah, itu bisa kita download. Nah, jadi lalu kita baca gitu supaya melengkapi kita membaca jurnal utamanya gitu ya. Nah, jadi eh, apa gunanya ini supplementary information supaya ketika ada orang yang mau mengulang pekerjaan kita dengan karena apa yang kita sajikan itu lengkap di supplementary dan di jurnal kita sehingga orang tersebut bisa mengulanginya dengan hasil yang bagus gitu ya. Nah, jadi coba saya tunjukkan ke kalian seperti apa contohnya
supplementary information itu. Ya. Ya. Oke, udah kelihatan ya websitenya? Udah Udah, kelihatan Bu. belum? Hah? Udah, Udah, Bu. Bu. Ya. Nah, ini namanya Journal of the American Chemical Society, ya. Journal of the American Chemical Society. Nah, ini benar-benar jurnal yang khusus untuk penelitian di bidang kimia, ya. Nah, kita lihat di sini about the journal. Biar kita lihat juga seperti apa jurnal-jurnal yang berkualitas. Nah, ini si Journal of American Chemical Society ini kalau kalian lihat site score-nya aja 25,7 ya. 25,7. Nah, berarti tinggi ya. Nah, ini jurnalnya ini dalam bidang analitik, biological and medicinal chemistry, sustainable and environmental chemistry dan macam-macam, energi and catalysis. Nah, macam-macam yang dia sajikan di sini ya. Nah, manuskrip types-nya ada 3. Artikel, berarti artikel itu full paper, communication, dan perspektif. Perspektif itu seperti apa? Ada yang ingat di pelajaran dengan Pak Mundra? Perspektif seperti apa? Nah, perspektif itu biasanya eh, adalah orang-orang yang sudah lama bergerak di satu bidang penelitian. Nah, jadi ketika dia menulis perspektif, dia menulis berdasarkan pengalamannya dan kira-kira ke depannya ke arah mana penelitian tersebut mau dibawa. Nah, jadi makanya biasanya perspektif ini by invitation only. Jadi editor in chief-nya yang bakal mengundang orang tersebut untuk menulis artikel perspektif ini. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Kan tadi kita mau lihat apa bedanya supplementary tersebut dengan eh, dengan jurnal yang sebenarnya gitu ya. Kan? Kita contohnya masuk ke analitik ya. Analitik. Udah banyak nih, macam-macam dia. Atau physical. Jadi si ACS ini banyak jurnalnya. Misal kita contoh ini kita ambil. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya kan, ini dia nggak ada supplementary-nya. Nggak ada. Ya, nggak semua jurnal ada supplementary information. Nah, jadi ini kebetulan kita bisa baca secara gratis. Jadi kalau kalian klik bisa baca secara gratis, ya kan? Nah, tapi di sini nggak ada supplementary-nya. Nah, nggak semua jurnal karena ini di sini ditulisnya free to read. Nah, artinya apa? Artinya bisa kita baca secara bebas, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya kan? Nah, ini jurnalnya yang free to read kan. Nah, ini open access. Nah, ini juga ini ada full text, ada PDF ya. Nah, tapi nggak ada supplementary information. Nah, kita sampai cari yang ada supplementary information ya. Jadi nggak semua paper ada supplementary information-nya ya.
Ini semua nggak ada ini. Coba jangan as soon as possible ya. Cek tadi. Kalian yang lihat kan Jax kan? Di sini Jax kan? Benar nggak? Apa website yang kalian lihat? Apa website yang kalian lihat di share saya? Saya step share dulu ya. Oke. Ini kelihatan kan? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, saya mau tunjukkan yang bagaimana supplementary information itu ke kalian supaya kalian bisa bedakan gitu. Nah, ini kan ada apa? Communication. Nah, communication ini kan kalau kalian lihat dia ringkas, ya kan? Nah, ada communication. Nah, communication pasti nggak akan ada supplementary. Tapi kalau full paper, ah, biasanya akan ada supplementary. Kita lihat ada nggak? Memang nggak semua artikel akan menyediakan supplementary information, ya. Nah, sejauh ini saya nggak ada lihat. Nah, biasanya nanti ada dia ditulis di sini supplementary. Nah, supplementary information itu bisa kalian akses gitu ya. Nah, coba kita cari sebentar. Nah, ini rata-rata orang Chinese ya, karena penelitian orang Chinese udah sangat-sangat maju. Nah, ini Jepang ya kan. Nah, Chinese lagi. Nah, Chinese. Nggak ada orang Indonesia kan, belum memang. Karena memang penelitian kita belum sampai di sana ya. Ya, kita lihat supplementary. Nah, di supplementary itu biasanya data-data dimasukkan di situ. Nah, sehingga kita bisa tahu kayak mana data yang mereka dapat. Sehingga kalau kita mau mengulang pekerjaan mereka, kita bisa membandingkan data kita dengan data mereka gitu. Belum ada ini. Biasanya ada tertulis di situ gitu. Supplementary information. Supplementary itu kita mengaksesnya nggak perlu kita bayar gitu ya. Biasanya diberikan aja gratis ke kita. Tapi kalau ini kita coba, nggak mau dia kan? Nggak mau dia. Nggak mau dia. Dia bilang access through your institution. Artinya apa? Artinya kita harus bayar ya. Kita harus bayar. Nah, di sini kita perhatikan nggak ada. Oh, ini ada. Nah, ini kan. Ini kalian lihat supporting info. Kalian lihat nggak? Ini kalian lihat nggak? Nah, kalau kita klik, bisa kita kliknya. Bisa kita klik nggak? Nah, bisa kita klik. Nah, inilah contoh dari eh, supplementary information. Nah, kita bisa download. Kita bisa download ini, ya. Nah, kalau kita klik ini, ya kan? Kita klik yang ini, ya kan? Nah, ini kita download, bisa kita download ya. Kita klik download. Kelihatan kan saya ngerjain apa di webnya? Nah, kita download ya kan? Kelihatan. Kita download. Kalian lihat bisa di-download. Saya buka ya kan filenya. Tunggu ya. Saya buka filenya. Nah, ini dia supplementary information itu, supporting information. Nah, supporting information itu lebih lengkap dari jurnalnya. Kenapa? Karena di situ disebutkan ini preparasi ini, bagaimana sintesis ini. Nah, ini biar di sini general consideration-nya. Bahkan data-data NMR-nya pun akan secara lengkap. Nah, ini struktur molekulnya, cara pembuatannya seperti ini dengan lengkap. Nah, ini semua nggak akan ada di jurnalnya, ya. Nah, udah jelas kan? Maksudnya tadi supplementary information? Sudah nggak?
Sudah jelas belum? Hah? Sudah jelas belum? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Kalian nampaknya kurang respon ya. Saya tanyakan nggak jawab. Kalau nggak jelas, bilang nggak jelas. Kalau jelas, bilang jelas ya. Oke. Nah, saya rasa cukup dulu kita di sini ya. Eh, kita lanjut minggu depan. Kalian bakal ujian dari Pak Mundra, ya kan? Berarti 2 minggu lagi kita bertemu di pertemuan 10. Kita lanjutkan lagi dengan pelajaran kita tentang literatur kimia. Nah, ini jadi kalau kalian lihat, publish paper itu tidak segampang dalam bayangan kita. Banyak prosesnya, banyak banyak hal-hal yang perlu kita kita perhatikan gitu ya. Apakah itu etikanya, bagaimana penulisannya. Tadi penulisannya harus bagaimana tadi? Ada yang ingat nggak? Harus bagaimana tadi penulisannya? Hah? Ada yang ingat nggak? Brevity, but fully and accurate. Nah, apa tadi artinya itu? Brevity tadi apa artinya? Ringkas, Ringkas, tapi lengkap, dan akurat. lengkap dan akurat. Nah, jadi itu yang kalian pertimbangkan. Maksudnya, makanya saya bilang kan pelajaran literatur kimia ini bukan pelajaran susah, tapi pelajaran yang sedikit membosankan, ya kan? Tetapi wajib kalian pelajari juga. Kenapa? Karena nanti ada gunanya. Nah, nanti ketika kalian menulis paper, nah kalian ingat-ingat apa yang saya bilang. Uh, Jurnal itu harus brevity, but fully and accurate. Oke, Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, sampai jumpa 2 minggu lagi. Oke, bye.